Berikut adalah kelompok 2 yang beranggotakan Rauda Setianti, Nabila Safitri, Irfan Arif, Ria Prima, Rika Priska, dan Sinar, dengan judul Pembiayaan Kesehatan Swasta dan Masyarakat. Biaya kesehatan yaitu dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Sisi provider di biaya kesehatan yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Provider sama dengan pemerintah dan swasta. Sisi konsumen yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Konsumen sama dengan masyarakat pengguna pelayanan. Pengelolaan dana provider dibagi menjadi 4. Yang pertama ada income, expenses, profit, dan loss. Total biaya kesehatan yaitu besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan sektor swasta. Sumber biaya kesehatan berdasarkan penanggung ada 2, yaitu seluruhnya dari pemerintah dan sebagian ditanggung masyarakat. Untuk seluruh dari pemerintah, yang pertama, pemerintah pusat, yaitu APBN, Inpres, SSBO atau subsidi bantuan biaya operasional. Yang kedua, dana bersumber departemen lain, ada Kemendagri, Kemensos, Kemenaker. Yang ketiga, dana bersumber BUMN Kemenkes, yang itu ada Kimia Farma, Bio Farma, dan Indofarma. Yang keempat, dana dari APBD tingkat 1, dan yang kelima, dana dari APBD tingkat 2. Untuk sebagian ditanggung masyarakat, yang pertama ada out of pocket, yang kedua pengeluaran perusahaan swasta, yang ketiga pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah berdasar pembagian administrasi ada 3. Yang pertama ada pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Untuk yang pusat ada dana dekon, TP, dan DAK. Lalu ada in-kind misalnya vaksin. Kemudian ada JPSBK atau PKPSBBM atau Askeskin atau Jamkesmas. Lalu ada PLN, yang terakhir ada gaji PTT atau dokter dan bidan. Untuk yang provinsi ada APBD provinsi. Yang untuk kabupaten atau kota ada DAU dan PAD. Total pembiayaan publik sektor kesehatan menurut institusi ada 2. Yang pertama institusi kesehatan dan institusi non-kesehatan. Untuk yang institusi kesehatan ada Dinas Kesehatan, ada Pemda, Puskesmas, Rumah Sakit Pemda, Sudin Kesehatan Masyarakat, dan Sudin Pelayanan Kesehatan. Untuk institusi non-kesehatan, yang pertama ada Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah, BAPEKO, BKKBN, Kantor Tata Bangunan dan Gedung, PMR, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekda, Sudin Bintal dan Kesos, Sudin Dikdas, Sudin Dikmen atau TI, Sudin Kebersihan, Sudin Naker dan Transmigrasi, Sudin Pemuda, dan OR. Mekanisme utama pembiayaan ada pembayaran out of pocket langsung dan asuransi swasta atau sukarela termasuk ke dalam individualis atau household. Yang kedua ada pajak umum dan asuransi atau publik sosial termasuk ke dalam government. Yang ketiga ada pembiayaan eksternal yaitu hibah atau pinjaman LN termasuk ke dalam donor. Yang keempat ada swasta yaitu investasi langsung pihak swasta. Kombinasi bervariasi antar negara atau regional, perubahan seiring waktu dan pendapatan income. Selanjutnya ada macam biaya kesehatan terbagi menjadi 2, biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk biaya pelayanan kedokteran untuk upaya kuratif dan rehabilitatif dan secara tunai atau prepaid atau asuransi kesehatan. Untuk yang biaya pelayanan kesehatan masyarakat, untuk upaya promotif dan preventif dan disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Mekanisme pembiayaan kesehatan ada 2, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang pertama, pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan. Yang kedua, ditanggung oleh pemerintah pusat. Untuk yang desentralisasi, yang pertama otonomi yaitu Pemda diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan.
Untuk yang semi-otonom, Pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja. Pemerintah pusat banyak mengatur dan merencanakan pembiayaan kesehatan. Analisis pembiayaan kesehatan, yaitu National Health Account, berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti atau evidence-based health policy making, disusun Kemenkes. Where, what, who, dan whom. Dimensi analisa yang who, yang pertama ada sumber daya, badan agen atau pembiayaan, pemberi pelayanan, fungsi pembiayaan, biaya sumber daya, dan penerima. Analisis pembiayaan kesehatan, District Health Account, yaitu proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan, mulai dari bersumber sampai pemanfaatannya, alokasinya menurut kelompok penduduk, dan sosial ekonomi dan epidemiologi. Dimensi analisa yang pertama ada sumber biaya, pengelolaan anggaran, penyelenggara pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, yaitu program Kesmas, program individu, program penguatan sistem kesehatan, jenis kegiatan, yaitu kegiatan langsung, temuan kasus atau tidak langsung, kemudian ada pelatihan SDM. Lalu ada mata anggaran atau health input, jenjang kegiatan, dan penerima manfaat. Subsistem pembiayaan kesehatan. Dalam nota keuangan tahun 2018, tercatat alokasi anggaran kesehatan mencapai 111 triliun atau 5% dari APBN 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di pusat dan daerah. Hubungan pembiayaan kesehatan dengan derajat kesehatan. Apabila pembiayaan kesehatan oleh pemerintah tinggi, maka diharapkan derajat kesehatan masyarakat yang akan lebih baik dan juga merata. Berikut adalah komparasi antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Di Amerika Serikat, biaya kesehatannya itu 13,7% GNP. Umur harapan hidupnya untuk laki-laki itu 73 tahun dan untuk perempuan 79 tahun. Untuk di Jepang, biaya kesehatannya 7% GNP. Umur harapan hidupnya untuk laki-laki 77 tahun dan perempuan 84 tahun. Cita-cita pembiayaan. Yang pertama, cakupan universal. Setiap penduduk insured memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. Yang kedua, suatu konsep pembiayaan kesehatan di mana out of pocket minimal atau affordable. Yang ketiga, subsidi melalui sisi supply atau demand. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau. Yang keempat, persoalan tidak hanya barier biaya, tetapi Pemda juga membantu. Berikut adalah 3 model pembiayaan. Yang pertama, model asuransi kesehatan sosial atau social health insert. Ini tuh ada sejak zaman Jerman pada tahun 1882. Memungkinkan cakupan 100% penduduk, relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Yang kedua, model asuransi kesehatan komersial. Ini tuh berkembang di Amerika Serikat namun gagal. 38% tidak tercakup. Dikembangkan oleh Regulated Health Insert. Kesepakatan berdasarkan kelompok, kurangi moral hazard. Yang ketiga adalah model NHS atau National Health Service. Ini tuh adanya di Inggris pasca Perang Dunia Kedua. Peluang cakupannya 100%, tapi pembiayaan yang dijamin pemerintah akan menjadi beban berat. Berikut adalah contoh pembiayaan. Untuk kelompok mampu, pembiayaannya sangat sedikit, dan untuk kelompok formal dan informal, pembiayaannya sedang dan setara, dan besar pembiayaan untuk kelompok miskin. Isu-isu pembiayaan kesehatan, kecakupan adekuasi. Berapa idealnya? Meski tidak ada ukuran mutlak, tetapi diperkirakan oleh WHO atau WB atau Macroeconomics sekitar $34 atau $40 atau 5% GDP atau 42.000 per kap. Bagaimana kondisi saat ini itu tergantung pemetaan besar sumber dan penggunaan NHA, DHA. Perbedaan potensi daerah, kebutuhan dana costing P2KT, SPM secara desentralisasi. Persoalan alokasi sumber daya, efisiensi, equality atau pemerataan, dan sustainability. Efisien, bagaimana penggunaan prinsip word spend, equality atau pemerataan, prinsip keadilan, siapa dapat apa. Peran pemerintah yaitu public goods dan Gekin.
faktor-faktor need, geografi, sosial ekonomi dalam SKN yaitu UKM dan UKP, desentralisasi yaitu pemerintah pusat dan daerah, equality egaliter, you get what you need and you pay what you can afford, sustainability, habis proyek, habis kegiatan, mobilisasi sumber daya pemerintah, swasta, masyarakat. Strategi pembiayaan kesehatan. Yang pertama, kecakupan atau adekuasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah dengan langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, kesinambungan fiscal space dalam anggaran kesehatan, peningkatan kolaborasi insektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan. Yang kedua, pengurangan pembiayaan kesehatan dengan pembiayaan out of pocket dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan, pengembangan askes sosial, promosi pemerataan askes dan pembiayaan dan utilisasi pembiayaan, pencapaian universal coverage dan penguatan jaminan kesmas miskin dan rentan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Kesesuaian tujuan nasional dengan reformasi pembiayaan yang diterjemahkan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan, penguatan kapasitas manajemen, perencanaan anggaran dan pemberian Yankes atau provider, pengembangan best practice. Pembiayaan kesehatan nasional. Pembiayaan kesehatan harus memiliki tujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan secara terus-menerus dalam jumlah yang cukup, dialokasikan secara adil dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk menjamin pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin. Di sini tuh ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dialokasikan minimal 5% di luar gaji. Alokasi APBN diperuntukkan untuk program-program kesehatan di Kementerian Kesehatan dan kementerian atau lembaga negara lainnya, program JKN bagi peserta PBI, dana alokasi khusus atau DAK yang ditransfer ke pemerintah daerah. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dialokasikan minimal 10% di luar gaji. Alokasi APBD diperuntukkan untuk program-program promotif dan preventif kesehatan dari Dinas Kesehatan atau provinsi atau kabupaten atau kota. Pembiayaan iuran PBI daerah. Rumah tangga, kesehatan pribadi, pembayaran premi JKN, obat-obatan pribadi, tidak termasuk asuransi dan lain-lain. Sektor swasta, premi JKN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, Corporate Social Responsibility atau CSR, asuransi swasta atau mandiri. Sumber-sumber lain, bantuan donor untuk program-program khusus yang diprioritaskan seperti HIV atau AIDS, tuberkulosis, dan juga malaria. Berikut adalah gambaran belanja kesehatan Indonesia dari tahun 2010 sampai 2018. Dapat terlihat dari 2010 sampai 2018 ini terjadi peningkatan yang didominasi oleh pembiayaan kantong RT. Dan ada juga tantangan pembiayaannya. Ternyata porsi pembiayaan kesehatan masih rendah, di bawah 5% per PBD. Ini sudah termasuk untuk publik dan non-publik. Untuk yang publik 53,8% dan untuk non-publik sebesar 46,2%. Persentase anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja tahun 2019. Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 71,12 triliun rupiah, sebanyak 35,9 triliun rupiah atau sebesar 50,49% merupakan dana untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran belanja bantuan sosial atau Bansos Kementerian Kesehatan. Pada anggaran Kementerian Kesehatan lainnya dialokasikan untuk belanja barang 35%, belanja pegawai sebesar 7,72% dan belanja modal sebesar 6,51%. Berikut adalah gambar persentase anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan jenis belanjanya. Yang tadi 50,49% itu dialokasikan untuk peserta penerima bantuan iuran. Alokasi dan realisasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014 sampai 2019. Di sini terlihat sangat jelas dari tahun 2014 dan 2015 itu sama anggarannya, dan 2016 sampai 2018 juga masih sama.
Tetapi terdapat peningkatan yang sangat drastis dari 2018 ke 2019, yaitu sebesar 35,9 triliun untuk alokasi dan 35,77 triliun untuk realisasi. Dan selanjutnya ada arah ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan. Yang pertama itu ada penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib, yaitu seluruh penduduk wajib menjadi peserta dan membayar iuran, dan peserta yang miskin dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dan perlunya kebijakan yang mampu mewujudkan kepesertaan bersifat wajib atau enforcement. Lalu yang kedua ada manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu yang berisi tentang definisi kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap yang standar. Lalu pendefinisian kebutuhan dasar kesehatan harus memperhitungkan kecukupan dan kapasitas pendanaan dan diatur dalam peraturan presiden. Lalu ada review iuran, manfaat dan tarif layanan secara konsisten dan reguler, yaitu perlunya membentuk unit aktuaria pemerintah yang direview dengan pendekatan aktuaria yang konsisten dan akuntabel, dan review aktuaria wajib mempertimbangkan paling sedikit pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kemampuan membayar, inflasi kesehatan, dan potensi perbaikan program yang ada. Slide selanjutnya ada penyesuaian besaran iuran JKN dan KIS demi keberlangsungan layanan kesehatan bagi rakyat kecil, yaitu ada menurut peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, yaitu peserta PBI jaminan kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah itu ada Rp23.000 dan 100%-nya itu ditanggung oleh negara. Sedangkan di peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 itu Rp42.000 dan 100% ditanggung negara. Dan yang terakhir itu peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 yaitu Rp42.000 dan 100% ditanggung negara. Untuk peserta pekerja penerima upahnya itu 50 yang 2018 5% dari upah batas paling tinggi yaitu atau Rp8 juta, dan untuk yang 2019 itu 55% dari upah batas paling tinggi yaitu Rp12 juta, dan yang untuk tahun 2020 sama 5% juga dari upah batas paling tinggi yaitu Rp12 juta. Untuk peserta PU mandiri yang dianggap kategori penduduk mampu itu untuk yang 2018 kelas 1-nya 80.000, kelas 2-nya 51.000, kelas 3-nya 25.500, dan untuk yang 2019 kelas 1-nya 160.000, kelas 2-nya 110.000, kelas 3-nya 42.000, dan untuk yang 2020 kelas 1-nya 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya 42.000. Slide selanjutnya tentang kebijakan iuran BPJS Perpres 64 tahun 2020 itu PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Jadi per orangnya itu mendapat 42.000 yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada kebijakan iuran BPJS yang menurut peraturan presiden tahun PP 64 tahun 2020. PPU itu adalah pekerja penerima upah, yaitu jadi 4% itu ditanggung pemberi kerja dan 1%-nya itu ditanggung oleh pekerja. Terus untuk besaran iuran bagi peserta PPU adalah 5% dari gaji pokok atau tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan dan upah bagi pekerja formal. Lalu selanjutnya ada batas atas dan batas bawah gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran peserta PPU. Untuk pasal 32 ayat 1 itu batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 yaitu 12 juta
Untuk pasal 32 ayat 2-nya itu ada Perpres No 75 tahun 2019 dan Perpres No 64 tahun 2020 yang berisi bahwa pengaturan batas bawah berlaku untuk semua peserta PPU, baik PPU pemerintah maupun PPU swasta. Di saat selanjutnya ada kebijakan iuran BPJS Perpres 64 tahun 2020 yang bahwa setelah 1 Juli 2020 iuran kelas 1 itu menjadi 150.000, kelas 2-nya menjadi 100.000, kelas 3-nya menjadi 42.000. Untuk di slide selanjutnya ini ada mulai 2 Juli 2020 itu peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta membayar iuran sebesar 25.500 per orang per bulan. Selisih iuran sebesar 16.500 dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. Dan untuk tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta membayar iuran sebesar 35.000 per orang per bulan. Selisih iuran sebesar 7.000 dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran. Untuk di slide selanjutnya ada substansi Perpres 64 tahun 2020 yang mengatakan bahwa penduduk yang didaftarkan oleh Pemda ini atau selama ini dikenal dengan istilah PBI APBD yang pada tahun 2020-nya itu iurannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada PBPU dan BP kelas 3. Dan untuk tahun 2021 yang memenuhi kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu ditambah sebagai bagian dari peserta PBI di mana iurannya sebesar 42.000 dibayar pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu menjadi peserta BPPU dan peserta BP kelas 3. Selanjutnya ada substansi Perpres nomor 64 tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan penyesuaian besaran iuran, kebijakan mengaktifkan kepesertaan dari peserta yang menunggak, dan kebijakan perbaikan tata kelola sistem layanan JKN. Selanjutnya ada asumsi UHC Kota Cimahi, itu seperti pada slide setelah ditampilkan. Jumlah penduduknya itu 555.966, yang diasumsinya itu 95%, yaitu 528.168, dan terus jumlah peserta BI pencapaian UHC sampai dengan Desember 2020 ada 520.760, yaitu persennya itu sekitar 93,67%, dan kekurangan penduduk yang belum beri JKN untuk mencapai UHC 95% itu 7.408 orang, yaitu kalau dalam persen 1,40%. Untuk progres pencapaian UHC Kota Cimahi terlihat di sini ya, distribusi peserta JKN KIS itu berdasarkan segmentasi itu telah terlihat bahwa PPU itu 216.553, PBI APN-nya itu 117.052, BPU-nya itu 111.955, dan PBI APBD-nya itu 56.514, dan BP-nya itu 18.686. Kesimpulannya, jadi melalui Perpres nomor 64 ini pada tahun 2020 negara selalu hadir memastikan jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia seperti yang ditampilkan pada PPT di atas. Lalu untuk BPJS Kesehatan itu ada diakses menggunakan mobile. Di sini ada layanan aplikasi mobile JKN, bisa dilihat di PPT. Lalu selanjutnya itu ada bisa menggunakan Android dan bisa menggunakan iOS. Terus bisa download juga menggunakan Play Store atau App Store. Itu ada
BPJS Kesehatan, aplikasi mobile JKN namanya. Terus selanjutnya itu ada fitur pendaftaran penggunaan mobilenya, itu loginnya. Di sini sudah diberitahu cara loginnya, sudah disebutkan di slide. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur terbaru di mobile JKN seperti yang tampil di slide berikut. Sekian dari pemaparan kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.